Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, kita mulai aja ya nanti yang nyusul biar masuk aja, karena saya undur tadi ada urusan dulu pagi ke luar. Oke, kita mulai ya di materi minggu ke-13. Di sini adalah materi yang kedua terakhir ya, sebelum nanti kalian akan proyek 2. Dan di sini, materinya sebenarnya singkat ya, bisa dilihat slide-nya cuma 15 ya, jadi nggak terlalu lama, tapi memang, prinsipal dari debugging dan exception ini memang perlu kalian kuasai dengan baik ya, karena banyak programmer ya atau banyak yang, mungkin kalian juga sudah mengalami gitu ya, ketika ada error ya, kemudian tidak bisa running segala macam dan itu butuh, berpuluhan menit, ratusan menit atau berjam-jam gitu ya untuk menemukan, bisa jadi hanya satu kesalahan atau beberapa kesalahan yang sebenarnya, eee, human error juga mungkin ya, atau salah penulisan ya, atau salah, dalam memanggil variabel dan sebagainya ya. Karena itu kita perlu, memahami ya, gimana sih ya cara meminimalisir ya istilahnya minimalisir, dalam membuat suatu baris kode sehingga kita bisa lebih mudah ya dalam mencari, kesalahannya di mana, kemudian, yang paling populer ya semikolon ya atau titik koma itu harusnya ada tapi tidak ada ya, itu butuh waktu lama tapi ternyata hanya seperti itu saja ya. Tapi dari kesalahan simbol itu sebenarnya kalau misalkan prinsip atau pengalaman ya dari banyak kesalahan sudah kalian pahami dengan baik, insya Allah ketika istilahnya kalian pegang baris kode orang atau kalian nanti kerja gitu ya, kemudian, dari kerja tersebut megang baris kode yang sudah jalan ya, kemudian tiba-tiba ada error, sudah apa namanya ya, sudah bisa mengira kira-kira salahnya di mana, seperti itu ya. Oke, untuk poin penting hari ini ya, yang pertama, kalian dapat memahami ya jenis kesalahan yang mungkin terjadi pada baris program ya, kemudian ini jenis-jenisnya ya. Jadi, by teori ya, kalian, bisa memahami atau ya istilahnya melis yang mungkin kalian pahami kira-kira kesalahan apa yang mungkin terjadi ya, yang ada di baris kode. Kemudian ketika sudah tahu teorinya, kalian dapat menemukan kesalahannya ya. Jadi kalau misalkan, diberikan suatu kasus ya, contoh baris kode ada belasan line gitu ya, kemudian ini barisan programnya seharusnya menampilkan output A misalkan ya, tapi yang muncul B misalnya. Nah, kira-kira salahnya di mana? Nah, itu kalian bisa pinpoint atau mendapatkan kesalahan yang tepat ya dengan tracing baris kodenya ya. Ini yang dinamakan debugging-nya ya. Oke, kita bahas dulu ya, error pada program itu kira-kira seperti apa sih? Nah, ini, akan variatif ya. Jadi, baris kode itu bisa jadi hanya salah penulisan saja ya, kemudian memang salah pemanggilannya, kemudian salah proses formulasi matematikanya. Nah, ini ada banyak ya yang kalian perlu ketahui dan itu memang, by teori sih itu-itu aja sebenarnya ya, tapi, harus di-build up dari kalian ya, pengalaman-pengalaman kalian bahwa, "Oh yang ini saya pernah nih nemukan di baris kode sistem informasi apa gitu ya. Jadi kalian membentuk database error sendiri ya, yang kalian pernah temukan ya, sehingga satu orang ya dari kelas ini ya, akan berbeda masing-masing ya, pernah mendapatkan error yang mana, tapi beberapa pasti ada yang sesuai teorinya ya, misal dari semikolon segala macam pasti ada ya, tapi kira-kira error-nya di mana, ya itu by pengalaman ya, by jam terbang lah istilahnya ya. Dan yang membedakan junior programmer dan senior programmer ya itu tadi ya, build up pengalamannya dan, berapa lama dia pernah melakukan baris kodenya ya. Jadi, eee, penting kalau misalkan, karir kalian atau passion kalian di, programming ya, mau jadi programmer dan segala macam, itu penting untuk membangun pengalaman dari sekarang ya. Jadi, biar udah tahu duluan ya, sehingga misalnya tahun ke berapa ya, tahun ketiga ya, tahun kedua sorry ya, semester 3 tahun kedua selama
perkuliahan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu ya, berarti ada 3 tahun total. Nah, itu 3 tahun pengalaman untuk mencari, experience ya, experience dari baris pemrogramannya dan pada perkuliahan hari ini ya, bertuju pada error-nya ya. Jadi, kesalahan itu bukan sesuatu hal yang harus disesali ya, tapi, eee, jadikan itu database kalian sehingga kesalahan-kesalahan semakin banyak kesalahan yang kalian pernah temukan atau pernah kalian lakukan ya, itu akan menjadi, pelajaran yang berharga gitu ya ketika nanti benar-benar masuk ke industri ya untuk membuat suatu program atau tracing ya program tersebut errornya di mana segala macam. Ya, nah yang pertama ini paling umum ya syntax error di mana ini kesalahan sintaks tidak hanya semikolon saja itu sebenarnya ya, tapi ada, kesalahan sintaks yang lain ketika ya Anda tidak mengetikkan ya perintah persis seperti yang diharapkan oleh compiler. Nah ini penting ya karena komputer itu kan bukan manusia ya, komputer itu bukan manusia sehingga dia hanya memahami apa yang sudah, dibentuk di awal ya. Misalkan ada suatu rumah pintunya itu cuma satu pintu depan saja kemudian di dalam, rumah tersebut ada 2 kamar dan memiliki masing-masing pintu juga gitu ya. Nah, cara untuk masuk ke kamar A ya, misalnya ada kamar A dan kamar B ya, yang tadi sudah disebutkan. Ya caranya itu hanya dari pintu depan masuk dulu, kemudian baru ke arah pintu yang A-nya ya, pintu kamar A. Nah itu aja caranya gitu ya. Nah kalau misalkan tidak sesuai dengan urutan itu, komputer tidak akan bisa mengerti ya, sehingga program tersebut tidak akan jalan lah istilahnya seperti itu ya. Nah ini yang paling, paling pertama ya syntax error di mana itu juga akan, variatif sesuai dengan bahasa pemrogramannya ya. Kalau di Java titik koma ya yang paling sering ya setiap baris kodenya untuk memisahkan dengan baris yang lain ya atau dengan apa namanya, bentar, dengan integer ya atau variabel-variabel lainnya itu harus ada titik komanya, kemudian setelah if udah masukin kondisional dan apa yang akan dilakukan, titik koma dan selanjutnya ya. Ini paling populer di Java ya, kehilangan titik koma itu akan memusingkan ya programmer dalam mencari salahnya di mana. Nah, kalau PHP ya tidak ada tanda dolar ya, setiap variabel kalau misalkan Java itu int spasi variabelnya ya bisa langsung, tapi harus ada titik komanya, tapi kalau misalkan PHP, titik komanya udah ada nih ya, titik koma udah ada, tapi dolarnya untuk menandakan dia suatu variabel itu tidak ada ya, karena PHP kan ya beda identiknya ya dengan Java, kalau Java pakai langsung tipe datanya, kalau PHP dia pakai dolar untuk menandakan dia suatu variabel, gitu. Nah, kalau misalkan yang Python ini, sering terjadi ya, kadang Python ini kan lurus-lurus saja ya, bisa langsung dijalankan, tidak tidak perlu titik koma segala macam ya, tapi ada indentasi atau serong bukan serong ya, geser ke kanan ya, sedikit itu akan menjadi salah ya. Kenapa? Karena kalau misalkan geser ke kanan itu berarti dia masuk ke dalam suatu, semi fungsional ya, bisa itu perulangan ya pakai for ya, baru ada indentasi ke dalamnya untuk menjalankan hal yang terjadi pada perulangan tersebut ya. Kemudian if ya, kondisional ya, itu juga di dalamnya akan bergeser ke kanan ya, ya itu baru boleh indentasi. Tapi kalau misalkan tidak ada, fungsi for atau if tersebut ya, itu tidak boleh diindentasi ya. Jadi harus setara dengan variabelnya, karena kalau misalkan A sama dengan 2 B sama dengan 2 ya, atau kemudian kita akan melakukan print ya, dari hasil penjumlahan kedua variabel tersebut, ya harus setara ya urutannya ya, A sama dengan 2 B sama dengan 2 print A tambah B ya. Itu harus setara ya indentasinya, tidak boleh bergeser, karena membedakan itu berarti membedakan fungsi juga ya yang akan dilakukan. Oke, kemudian ada ini, logic error ya atau formulasi matematisnya juga yang error ya. Jadi, logic error itu mungkin saya akan, apa ya, sandingkan ya dengan, formulasi matematika yang salah ya. Logic error ya, misal ya di contoh ini pada PHP nih ya, nah ini pakai dolar ya, dolar A sama dengan 10, dolar B sama dengan 2 ya. Kemudian ada notes-nya ya, garis miring, please calculate ya average of them ya, rata-rata dari kedua nilai yang sudah kita bikin ya. Nah, kemudian rumusnya ya.
Dari rumusnya ternyata dollar average ya. Nah, ini suatu variabel namanya average. 10 ditambah 2 dibagi 2 ya. Dari pengucapan saya sih normal-normal aja ya. Kayak kita sebagai bahasa Indonesia 10 tambah 2 bagi 2 ya, normal-normal aja. Tapi formulasi matematika atau logiknya itu harus ditekankan dengan baik ya. Kalau misalkan seperti ini, berarti 10 ditambah 2 yang sudah dibagi 2 ya, istilahnya seperti itu. Ya ini, formulasi matematika ya, kalau misalkan ada perkalian atau pembagian, itu yang didahulukan ya. Nah, makanya harus ditambahkan apa, dalam kurung ya, dalam kurung 10 tambah 2 baru dibagikan 2 ya, untuk membenarkan logikanya ya. Jadi logika atau formula matematikanya juga harus kalian perhatikan ya. Misalkan kalian mau menghitung luas segitiga ya, tapi lupa dibagi 2 ya, itu kan berarti jadi, formulasi matematikanya salah sehingga hasil atau output yang diinginkan itu juga tidak sesuai ya. Kok ini nggak sesuai nih ya, misal, alasnya 10 tingginya 5 ya, harusnya kan kalau misalkan luas segitiga adalah 10 tambah 5 bagi 2 ya, 10 kali 5 ya, bagi 2 ya. Nah, tapi nggak dibagi 2. Nah, itu berarti ada yang kurang ya, atau keliru ya dalam menuliskan logik atau formulasi matematikanya, ya. Nah, kemudian kalau yang, benar-benar logiknya ya, kalau tadi lebih ke arah matematikanya, kalau yang contoh Python ini bisa terjadi juga di mana kita salah menuliskan urutan ya, atau salah menuliskan logika yang betulnya ya. Di mana contohnya adalah A sama dengan 3, variabel A diberikan angka 3 ya, kemudian, jika A habis dibagi 2 ya, persen ini adalah mod ya kalau di, pseudocode-nya, mod 2 ya sama dengan 1 ya, berarti dia, eee, jika A-nya habis dibagi 2 maka 1 ya, istilahnya gitu. Print angka genap atau print angka ganjil. Nah, di sini salahnya adalah di if-nya ya. Di mana jika A habis dibagi 2 maka nilainya itu 0 bukan 1 ya. Kalau 1 itu istilahnya nyisa lah misalkan ya. Eee, Dibagi 2 bukan bukan munculnya setengah gitu ya, tapi kalau dia habis dibagi 2 berarti 0, kalau, ada sisanya 0,5 atau apapun itu angkanya 1 karena lebih dari 0 ya. Jadi misalkan angkanya 3 nih ya, 3 habis dibagi 2 atau enggak ya, 2-nya apa namanya, eee ternyata tidak habis ya, maksudnya ya begitulah ya, habis itu istilahnya, angka genap ya, itu bakal, perfectly ya terbagi oleh 2 istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan angka yang ganjil ya, itu ketika 3 ya berarti kan ada unsur 2 sama angka satunya ya, berarti ketika udah dibagi 2 ya atau dihabiskan oleh 2 dia masih ada sisa ya, bisa disisa karena tidak sempurna dibagi oleh 2 maka angkanya itu 1. Nah, di sini salah ya. Nah, salahnya ini adalah if harusnya ya, if A persen 2 sama dengan 0 ya, karena habis dibagi 2 ya, maka print-nya angka genap atau print-nya angka ganjil, gitu. Nah, ini salah ya logikanya. Nah, ini perhatikan juga ya. Atau, "Pak, gimana kalau misalkan saya balik print-nya?" Bisa aja ya print-nya dibalik ya, kalau misalkan H habis dibagi 2 sama dengan 1 ya, print-nya angka ganjil, print angka genap ya, else-nya. Nah, bisa aja, tapi itu membenarkan logika yang salah ya. Jadi hati-hati ya, kalian ya, jangan hanya menukar print-nya itu menjadi yang penting jalan ya, itu kan kadang-kadang, menjadi polemik ya, di mana ya udah yang penting jalan, output-nya saya, sudah diterima dengan baik ya, maksudnya itu tidak ada problem ya, sesuai dengan, harapan yang memang di awal diinginkan ya. Tapi membenarkan logika itu akan, menjadi kebiasaan ya. Jadi hati-hati ya, sehingga formulasi matematika mungkin eksak ya, langsung kalau A tambah B ya udah hasilnya berapa itu ya, suatu nilai yang pasti gitu ya. Tapi kalau logika itu nanti logikanya terbalik ya. Masa suatu A habis dibagi 2 sama dengan 1 padahal kan kalau A mod 2 itu adalah 0 harusnya ya, kalau misalkan dia habis dibagi 2. Kalau tidak habis dibagi 2 maka angkanya 1 seperti itu. Ya ini 2 ya, 2 error yang paling umum ya, syntax error sama logic error, di mana kalau by teori hanya 2 slide aja ya mungkin kalian melihatnya, tapi dalam pengalamannya itu sangat banyak sekali ya, hal-hal yang bisa mungkin terjadi ya.
Seperti contohnya, logic itu bisa juga, masuk ke dalam kelompok yang memanggil fungsi yang salah misalkan ya, atau fungsinya udah dipanggil tapi salah mengambil variabel ya, itu logic juga masuknya ya, jadi logic error ya. By theory itu kelompoknya adalah logic error ya, tapi case by case itu kalian harus, temukan sendiri ya, karena setiap kesalahan itu akan berbeda-beda tergantung setiap programmernya ya. Misal, di sini saya ya, Fatin ya, sebagai programmer, ketika kalian melihat errornya di mana, itu mungkin kalian bisa melihat, secara langsung gitu ya. Tapi kadang-kadang ya, ketika seorang programmer tersebut mencoba mencari kesalahan pada baris kodenya sendiri, nah itu akan sangat sulit ya, karena dia percaya apa yang dia tulis ya. Jadi makanya kalau di istilah bisnis ya ada audit internal sama audit eksternal itu salah satunya juga, untuk menghindari kepercayaan diri manusia lah istilahnya seperti itu ya. Di mana kalau audit internal, baik-baik saja kok, jalan aja kok sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi begitu audit eksternal, orang-orang yang tidak berikut andil ya dalam, penulisan baris kodenya misalkan ya contohnya, itu akan melihat kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ya. Karena biasanya kesalahan yang simpel tapi banyak gitu ya, itu terjadi sehingga dibenarkan lah istilahnya seperti itu ya. Jadi, case by case itu memang harus banyak kalian, dapatkan ya, jadi sebisa mungkin, banyak baca atau banyak cari ya, atau kalian coba sendiri gitu ya, saya kira-kira idenya apa nih ya, misalkan bikin kalau kalkulator kan udah common banget lah ya, udah pasti bisa lah karena itu formulasi matematika. Ya misal, saya mau mencari, eee okupansi misalkan ya dalam suatu kelas, kalau misalkan kelasnya dipakai setiap hari Senin sampai Jumat dan setiap harinya itu ada 7 shift misalkan ya, dan setiap shift-nya itu memiliki beberapa mahasiswa, kira-kira kalau dalam seminggu berapa misalkan ya, mahasiswa yang telah berkuliah di suatu kelas tersebut misalkan ya. Nah itu ide-ide yang mungkin muncul cobain aja gitu ya, dan kalau misalkan ketemu salahnya, oh seharusnya seperti ini gitu ya. Jadi case by case-nya itu kalian bisa temukan di baris kode kalian sendiri ya, atau mencoba membaca baris kode orang lain ya. Bisa jadi dari internet atau dari teman kalian juga ya, saling berdiskusi, "Kamu bikin ini, saya bikin ini," gitu ya. Nah, itu akan menjadi, kumpulan pengalaman ya, case by case untuk, memahami error-error yang mungkin terjadi itu seperti apa, ya. Jadi kalau misalkan misalnya di web ya, kalau kita bikin suatu web server 404, 500 ya, kemudian 503 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ada Nginx yang error ya, itu kan common error kalau bikin, web aplikasi. Nah, begitu juga halnya dengan baris kode ya. Ada common error yang biasa terjadi jika kalau munculnya, mirip dengan apa yang pernah kita alami, kita akan langsung tahu, ya. "Oh, saya tahu nih errornya di sini," gitu istilahnya ya. Seperti itu ya untuk, mengenai error ya. Baik, kita masuk ke debugging ya, di mana debugging ini adalah, cara ya atau metode dalam mencari ya atau menemukan, suatu masalah atau bug ya, error-error yang ada di baris kode, entah itu kita punya sendiri atau punya orang lain ya. Kemudian dapat mengidentifikasi itu salahnya di mana, ya. Kemudian di mana terjadinya, ya. Setelah mengidentifikasi atau mendapatkan salahnya di mana, kalian harus bisa ya mencari solusinya ya. Jadi kalau pointing kesalahannya itu paling gampang gitu, "Oh ini salahnya di sini nih, ini di sini sini sini." Tapi memperbaikinya gimana ya, solusinya gimana? Nah itu yang harus, kalian lakukan juga sehingga debugging itu tidak hanya mencari kesalahan, tapi menemukan gimana cara memperbaikinya dan dibuktikan ya. Seperti itu, ya jadi cari salahnya di mana, di list ya, oh ini salahnya A, B, C, D, sekian-sekian ya. Kemudian, kira-kira dari A ini cara perbaikiannya gimana? Gitu. Dari B, perbaiki, C, perbaiki, dan begitu seterusnya. Ya udah di list, dibuktikan apakah yang cara-cara solusi yang sudah kita berikan tadi berhasil menghilangkan masalah tersebut atau bug tersebut atau enggak. Kalau tidak bisa hilang, ya berarti ada cara lain ya, berarti solusi yang tadi dikasih itu belum tepat untuk memperbaikinya. Jadi debugging itu tahapnya dikatakan selesai ketika kita sudah memberikan,
alternatif solusi yang benar-benar terbukti ketika, kita benarkan baris kodenya, seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian ada caranya ya, caranya ini akan menjadi style masing-masing ya sebenarnya ya. Jadi, kalau misalkan yang tadi kan error, menemukan, "Oh error-nya di sini nih, harusnya gimana?" Ya, kemudian, dari error tersebut ya, kan kalian udah tahu tuh cara, perbaikannya, misalkan tadi dalam kurung ya, kemudian logiknya harus dibenarkan segala macam ya, itu kalian udah tahu caranya ya. Nah, debugging ini untuk mencari, dan menandai secara efektif ya. Ya mungkin kelihatannya primitif tapi ini paling efektif ya, di mana, eee, ada 2 ya cara yang pertama ada komen sama print statement ya, di mana kalau misalkan yang pertama adalah komen ya, itu kita ya menandai aja ya, menandai dengan suatu komen ya, garis miring ya. Dan itu ditandai baris demi baris ya. Jadi kan, dalam tracing baris kode ya, kalau ada salahnya di mana, ya kita harus lihat dari awal dulu ya. Importnya misalkan kalau di Java atau kalau di, Python variabel-variabelnya apa yang harus dicek ya, siapa tahu emang salahnya di awal gitu, sehingga nggak bisa dipanggil di belakang-belakangnya gitu ya. Jadi baris per baris ya dari awal. Ya, kemudian, ketika di-tracing ya, "Oh ini salah nih." Ya misalkan di baris kelima salah, ditandai pakai komennya. Kemudian di-tracing lagi, jadi nggak hanya ketemu satu baris itu selesai, enggak ya. Kita harus benar-benar scanning dari awal sampai akhir untuk menemukan potensi, ya. Potensi baris kode barisnya ya, bukan baris kode secara keseluruhan, di line berapa ya, di baris ke berapa itu mungkin error-nya di situ, gitu ya. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung menyimpulkan, "Oh ini error di sini, perbaiki di sini," gitu ya. Itu, eee, hati-hati ya, karena kalau misalkan langsung, buru-buru diperbaiki, ternyata salahnya itu nggak cuma di situ saja, akhirnya jadi, atas, bawah, atas, bawah, seperti itu ya. Jadi akhirnya malah makin lama ya menemukan dan menyelesaikannya, gitu. Nah ini contohnya ya. Ketiga ya, yang pertama yang di atas, A sama dengan 2 ya, kemudian, B sama dengan input ya, berarti minta input ya, kemudian print spasi ya, A tambah B ya. Nah di sini ternyata pas dijalankan programnya error ya. Nah, setelah di programnya jalannya error ya, mungkin kalau kita running ya, itu kelihatan ya salahnya di mana. Nah, itu udah salah satu debugging otomatis ya yang diberikan oleh, Visual Studio misalkan ya, VS Code untuk mencari salahnya di mana ya. Tapi untuk kita sebagai, manusia dalam membaca baris kode untuk melakukan debugging ya, itu kita lihat, baris per baris, A sama dengan 2 udah bener nggak ada yang salah. Kemudian yang B melakukan meminta input, tidak tidak masalah gitu ya. Nah kemudian yang 3 kosong ya, kemudian, eee, baris keempat nih, nah ini yang, ragu kayaknya benar-benar aja, tapi yang atas juga udah pasti benar gitu ya, maka kita coba dikomenkan ya, dipagerin kalau di Python ya, kalau di Java kan di garis miring untuk dihilangkan, di-exclude ya, di-exclude untuk di-running oleh compiler-nya. Ternyata pas dijalankan, oh aman-aman aja, nggak ada error lagi, gitu ya. Berarti salahnya ada di baris keempat, ya. Berarti salahnya di mana kira-kira? Bisa jadi tidak usah ada spasi setelah, print-nya ya, untuk ditempel dengan print-nya A plus B, misalkan salahnya di situ ya, atau salah yang lain ya contohnya. Tapi dalam hal ini, kelihatan ya kalau misalkan kita udah merunut dari baris 1 sampai baris 4 ternyata yang kita komenin ya, kita exclude dari, running-nya, menyebabkan programnya berjalan dengan baik, berarti itu salahnya, gitu. Kemudian yang kedua triknya adalah print statement ya, di mana kita memberikan tanda ya, sebelum baris kodenya. Kalau tadi kan komen itu exclude ya dari, program tersebut untuk dijalankan barisnya, ya. Tapi kalau print ini menandai setiap, barisnya kira-kira, coba kalau dilakuin ini, coba kalau misalkan, diubah bukan A tambah B, tapi B tambah A misalkan ya contohnya ya. Apakah, akan menjadi
berhasil atau enggak gitu ya untuk programnya berjalan dengan sesuai tujuannya misalkan ya. Nah ini contohnya ya. Ada satu baris kode ya, number of loop sama dengan 3 ya, kemudian counternya 0 ya, dan di sini kita menggunakan for ya, bisa dilihat ya kalau Python kan, ketika ada for, kondisi yang akan dilakukan itu indentasinya ke dalam ya, ke kanan ya. Kemudian di dalam if ya, ada titik 2 juga, indentasinya ke dalam lagi. Nah ini yang paling penting ya, nah, indentasi pada Python untuk membedakan mana yang masuk ke dalam suatu wadah tertentu ya, wadah perulangan atau wadah kondisional yang membedakan, dengan perintah normal yang langsung dijalankan tanpa ikut ke wadah tertentu, ya. Nah, di sini ada, perulangan for i in range ya, 0, kemudian koma, number of loop ya, kemudian 2 ya. Berarti ini sebagai sebuah array ya, yaitu bukan array ya, list lah ya. 0, number of loop berapa angkanya? 3, berarti 0,3,2 ya, angkanya ada ini ya. Kemudian dilakukan kondisional ya, if I habis dibagi 2 sama dengan 1 ya, maka, eee, print I gitu ya. Kalau misalkan I-nya itu kan berarti kalau nggak 0, 3 atau 2 gitu ya. Jadi karena for I in range ya, ada di dalam, list 0, 3, 2 gitu ya. Print I. Nah, di sini kita lihat ya di sebelah kanan ada komennya, keluarannya nggak ada ya, tapi harapannya menghasilkan angka 1 ya. Berarti kita cek ya, tadi ya debugging dari baris pertama number of loop 3 tidak ada masalah, counter sama dengan 0 tidak ada masalah ya. Kemudian for I in range dirasa tidak ada masalah gitu ya, karena number of loop itu adalah integer juga variabelnya, karena tinggal 032 langsung ya. Nah, kemudian karena dia dilihat tadi ya di komennya keluarannya nggak ada, berarti kita coba dulu ya. Kita tambahkan, print I ya, sebelum dilakukan kondisional, kita tambahkan print I ya. Apakah I-nya itu memberikan suatu nilai atau enggak ya. Kalau misalkan memberikan suatu nilai, maka, ada yang salah ya dengan perulangannya, logikanya, logika if-nya ada yang salah ya, karena I-nya itu bisa menghasilkan sesuatu ya. Karena yang tadi dia bilang keluarannya nggak ada, ya berarti ada yang salah nih ya, apa yang harus kita cek ya. Nah ini kita yang paling pertama kita cek dulu, kan maunya print-nya I, ya udah berarti cek dulu ketika sebelum masuk kondisional, print I-nya itu ada nggak nilainya gitu. Ternyata pas di print I itu outputnya ada 0 sama 2 ya, akan menjadi 0 dan 2 ya. Nah berarti kita dilihat ya kalau misalkan, eee, dari perulangannya for I in range ya 0 sampai 2 ya, berarti 0 duluan ya, kemudian print I berarti angkanya outputnya ada 0, kemudian dilanjutkan dengan 2 ya, outputnya dan 2. Nah ketika itu dilihat ya 032 ya, 0 harusnya 3 di sini ya, kemudian dilanjutkan 2, ternyata si 3 itu nggak masuk ke output ketika dia melakukan print-nya. Ya berarti ada yang salah nih ya. Apakah salahnya di logika if-nya atau di logika for-nya ya. Nah ini bisa kita simpulkan ya, ketika melihat ketika kita print ya, ketika kita print adanya 0 sama 2, 3-nya enggak, berarti ada yang salah di, penggunaannya. Bisa jadi range-nya yang salah ya, atau, eee, kita harus membuat array dulu misalkan ya contohnya. Ini macam-macam ya, bisa cara yang bisa kalian temukan. Tapi intinya ketika, di dalam perulangannya kita melakukan print dulu ya, ternyata si angka 3 yang seharusnya kita inginkan, itu tidak masuk ya. Ya, tidak masuk ke sini, itu salah pertama ya. Ini salah pertama, salah kedua adalah kan harapannya angkanya 1 ya. Kalau harapan angkanya 1 berarti kondisionalnya juga harus dicek ya, untuk melakukan print-nya ya. Kalau print-nya angka 1 ya berarti, kita mau mencari ya, siapa angka yang tidak habis dibagi 1 ya. Berapa angka yang tidak habis, dibagi 1, istilahnya seperti itu ya. Nah itu dicek juga if-nya, sehingga dari for-nya udah perbaiki, kemudian nanti print-nya juga diperbaiki, if-nya diperbaiki, nah maka ketemulah, solusi dari baris kodenya ya.
Nah, kalau misalkan print statement ini ya, itu melakukannya adalah memberikan komen di titik di mana kita mengubah sesuatu dengan baris kodenya, ya. Jadi bisa jadi mungkin bisa aja ya, style-nya misal di dalam if ini ya, titik 2 tapi kita berikan komen di sini ya, ini kayaknya logikanya salah, harusnya seperti ini, misalkan itu. Itu sah-sah aja ya. Tapi, secara formalnya biasanya adalah kita memberikan komen kepada baris yang kita tambahkan untuk mengecek ya, untuk melakukan proses debugging ya. Sehingga ketika misalkan sudah selesai di debugging ya, dan ternyata logikanya atau if-nya atau for-nya sudah diperbaiki, maka yang tadi kita cobain ya untuk melakukan pengujian itu kita hapus dari di mana kita menaruh print statement-nya, seperti itu kira-kira. Ya, itu debugging ya. Jadi, macam-macam ya caranya ya, bisa komen ya, dihilangin dulu baris kodenya jalan apa enggak. Oh, kalau jalan berarti itu yang salah ya, kalau misalkan tetap error juga berarti cari lagi mana yang salahnya, seperti itu ya. Oke, yang terakhir sedikit ya, yaitu exception ya, di mana exception ini sebagai failover ya. Jadi kalau misalkan, baris kodenya itu takutnya bakal error ya, atau takutnya bakal menjalankan infinite looping misalkan ya, yang tidak kita harapkan. Nah, itu kita bisa menambahkan exception ya untuk, memberikan jalur terakhir kalau misalkan ini terlalu banyak misalkan ya, atau tidak bisa dilakukan apa-apa, itu diberikan, eee, opsi kerja yang terakhirnya, istilahnya seperti itu ya. Istilahnya seperti itu dan, dia ada namanya try block ya, sama handling error block-nya. Nah, ini juga bisa, berbeda ya, dari setiap bahasa pemrogramannya bisa kalian cek sendiri. Contohnya ya, ini contohnya pada Python ya, tapi kalau di Java apa yang lain mungkin beda ya. Nah, ini ada namanya exception block statement ya, di mana try dulu ya, try ya, titik 2 kemudian apa yang mau kita jalankan ya, kemudian accept ya, ini execute this code when there is an exception ya. Jadi kalau misalkan yang di atas itu, tidak bisa dijalankan atau ada suatu kondisi yang kita definisikan, "Oh kayaknya ini masuk exception nih, nggak boleh dijalankan," ya, maka ditaruh di sini dan bisa menampilkan suatu error atau notifikasi misalkan ya. Contohnya kayak gini ya, try print X ya, kemudian kalau misalkan, dia tidak bisa melakukan print X-nya ya, except ya, baru dia akan memberikan notifikasi an exception occurred ya, berarti dia tidak diperbolehkan lah istilahnya seperti itu ya. Ada suatu exception yang terjadi ya. Jadi caranya gini aja ya, try print X ya, itu bisa jadi ada fungsi atau apa ya yang di bawah try-nya, kemudian di-exception ya. Kalau misalkan, ini print mungkin salah satu notifikasi aja, tapi bisa aja di atasnya ada baris kode yang, kita jalankan terlebih dahulu, misal meretur nilai atau membalikan angkanya ya, atau dienolkan misalkan ya, atau, eee, diberhentikan perulangannya misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kemudian baru ditambahkan print yang membuat kita tahu sebenarnya ada, hal yang dilakukan dan masuk ke exception, seperti itu kira-kira, ya. Jadi ini yang, sebenarnya agak cukup mudah ya, tapi kita harus bisa mendefinisikannya dengan baik sebelum menulis exception-nya, ya. Karena kalau misalkan salah menuliskan try exception-nya itu nanti, yang seharusnya boleh dijalankan tapi menjadi tidak boleh dijalankan. Nah, itu akan, keliru ya, sehingga harus hati-hati dalam mendefinisikan apa yang mau di-try, apa yang mau di-accept-kan, gitu kira-kira. Oke, kalau dari slide ya sudah selesai ya, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai, debugging, error, dan exception? Ada mungkin dari teman-teman? Oke, sepertinya nggak ada ya, kalian, silahkan dipelajari lagi ya nanti di slide ada. Nanti saya akan, sudah saya import sebelumnya seharusnya nanti kalian cek di LMS ya untuk slide-nya jika kalian mau baca lagi ya. Tapi intinya
Debugging error itu memang by pengalaman ya, by experience. Kalian harus bisa menemukan kasus-kasus unik ya yang mungkin terjadi. Bisa jadi kasusnya simple ya, tapi itu menjadi unik karena kalian baru pertama kali menemukannya, misalkan ya. Itu harus di build up dari sekarang ya. Kira-kira ya, kalau misalkan salahnya di titik koma, biasanya ditaruhnya di mana atau biasanya errornya ada di mana ya. Apakah errornya pas di deklarasi variabel atau pas lagi di for ya lupa di titik komain ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa kalian jadikan guidelines ya untuk diri kalian sendiri dalam mencari errornya ada di mana, seperti itu kira-kira. Oke, jika tidak ada pertanyaan mungkin sedikit singkat itu aja ya untuk materi hari ini. Minggu depan ada materi terakhir sebelum kita proyek 2 ya. Insya Allah tidak gitu sulit lah ya. Nanti saya akan jelaskan juga mengenai detail proyek 2-nya seperti apa ya, insya Allah jika udah ada informasi yang yang baku ya, yang sudah bisa disebar, di-share ke kalian ya. Untuk absensi hari ini sudah saya screenshot ya dari Google Meet ya, sehingga yang hadir di sini ya insya Allah ya sudah hadir ya. Atau saya absensi aja deh ya, biar saya tidak lupa ya. Saya panggil ya jika ada yang namanya terpanggil. Oke, jika ada yang namanya dipanggil, maka silakan di open mic ya untuk proses absensinya. Sebentar ya. Oke, ya saya absensi ya untuk kali ini. Ali Fajar Maulana. Ada Ali Fajar? Nggak ada. Fabian Gani. Hadir, Pak. Andrina Firda. Hadir, Pak. Afta Fadila. Nggak ada. Nabila Nuriski. Nggak ada. Zahra Afifa. Hadir, Pak. Oke. Rifki Akmal. Hadir, Pak. Oke. Sumanto Lesmana. Hadir, Pak. Oke. Avicenna Naufaldo. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky Rivaldi. Hadir, Pak. Oke. Naurah Kamila. Nggak ada. Bimahar Daud. Hadir, Pak. Oke. Rafli Dwi Putra. Hadir, Pak. Oke. Hafiz Al-Fauzi. Hadir, Pak. Oke. Nabil Taki. Hadir, Pak. Oke. Hilmi Safani. Muhammad Hilmi Safani. Nggak ada. Salma Alia Syifa. Hadir, Pak. Oke. Azka Nur Hafiz. Hadir, Pak. Oke. Nabil Afkar. Hadir, Pak. Oke. Fabrizio. Hadir, Pak. Oke. Aulia Nisa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haikal Fajar. Hadir, Pak. Oke. Raffi Iza. Hadir, Pak. Oke. Fatih Albari. Hadir, Pak. Fitri Rahmadania. Hadir, Pak. Oke. Jeremy Armstrong. Hadir, Pak. Ilza Zulhulaifa. Hadir, Pak. Ilhan Akbar. Hadir, Pak. Faza Hanif. Hadir, Pak. Sorry. Samuel Pasak. Hadir, Pak. Oke. Sultan Jihad. Hadir, Pak. Oke. Ridho Indra. Hadir, Pak. Faisal Zaki. Oke. Sarah Helena. Hadir, Pak. Sarah. Oke. Aksan Ardian. Hadir, Pak. Oke. Nima Desa Rasmita. Hadir, Pak. Oke. Meisha Robiatul. Hadir, Pak.
Oke, Muhammad Akbar Dwi Putra. Hadir, Pak. Sip. Reynaldi Apriliano. Hadir, Pak. Dirna Suryanti. Dirna, nggak ada. Raihan Fakih. Hadir, Pak. Oke, Nisrina Tifal. Hadir, Pak. Oke, tadi siapa? Nabila Nuriski. Naurah Kamila ya. Sama Afta. Tuh hadir. Oke, sip. Berarti yang nggak hadir ada Ali Fajar, Hilmi Safani, sama Dirna Suryanti ya. Oke, sip. Dengan berakhirnya absensi ya, presensi sorry ya. Presensi berakhir juga untuk perkuliahan hari ini ya. Saya cukupkan ya. Selamat beraktivitas lainnya. Tadi ada kelas ya katanya 10.30 ya, maraton. Semoga materi hari ini bisa terserap dengan baik ya oleh kalian dan bisa dijadikan panduan ya untuk nanti ya kalau misalkan kalian benar-benar melakukan debugging dan exception ya dan mencari error dari suatu baris program ya. Jadi jangan panik ya kalau misalkan ada error pada baris kodenya, pelan-pelan ya dicari dari awal sampai akhir ya, di scanning aja ya. Jangan berasumsi itu jangan ya. Yang penting yang paling eksak adalah ya scan dari baris 1 sampai baris terakhirnya ya. Di scan lagi sampai menemukan errornya di mana. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya cukupkan. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.